Periksa atas nama Suyanto dulu, yang 3 silakan di luar. Silakan. Kalau saksi Pak Suyanto ini akan menerangkan apa? Ya. Beliau ini adalah orang yang bekerja di bawah naungannya Pak Dion, yang kemudian lebih banyak bercerita tentang tata kelola keuangan di perusahaan miliknya Pak Dion. PT IPA tadi Betul, itu ya. betul. Oh, Nah, tadi kami berharapnya Pak Ketua, keterangan beliau sebagai staf keuangan itu akan dilengkapi oleh Ibu Ani selaku bagian accountingnya, dan kemudian akan kami tanyakan konfirmasi langsung kepada Pak Dion selaku beneficial owner atas 3 perusahaan itu. Sehingga harapan kami di awal tadi, keterangan beliau ini bisa langsung kita tanya, tiktokan dengan tuduh saksi yang lain. Oh iya, tapi sudah kita putuskan seperti itu ya, bisa ditarik mulai. Silakan Pak. Mohon izin yang mulia, menanggapi dari penuntut umum. Saksi ini kami kaji dalam berkas perkara, tidak pernah terdapat berita acara pemeriksaannya yang mulia dalam perkara DJKA. Jadi kami tidak tahu arahnya saksi ini seperti apa nanti, karena dalam berkas perkara tidak pernah muncul nama Suyanto ini. Oh, masa tidak ada dalam berkas perkara yang diterima? Tidak ada. Dikonfirmasi. Yang tidak ada. Mohon dikonfirmasi dari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sedangkan di kami pun ada ini. Di kami ada juga. Nah itu ada Pak. Oh, ada. Iya. Ini ada Pak. Ini yang kami cetak dari bandel. Oh baik. Coba dicek lagi Pak. Baik yang mulia. Minta tolong Pak ya. Karena ada ini kami ambilnya dari sini juga. Oh iya, karena seperti itu. kami yang Iya. Oh paham ya. Bisa itu berkas yang pra-periksa. Oh enggak. Iya. Dan sudah kami periksa sudah. Baik, Suyanto ada ya? Ada, coba dicek lagi Pak. Untuk koreksi kami yang mulia. Baik. Tidak ada ya? Cukup? Gitu. Silakan dicari mulai penuntut umum. Apa nang? Kami bisa mulai Pak Ketua? Bisa ya? Baik, terima kasih Pak Ketua, Majelis Hakim anggota dan rekan kami advokat dan terdakwa. Saudara saksi Pak? Iya, ya. Baik Pak. Kita ketemu lagi nih Pak. Baik Pak. Terakhir kita ketemu di Medan Pak ya? Ya. Oke. Baik, Pak Suyanto, kami langsung aja Pak. Sebelum memberi keterangan di depan persidangan, apakah sebelum Bapak pernah diperiksa oleh penyidik KPK Pak? Pernah Pak. Pernah Pak ya? Ya. Oke. Apakah seluruh keterangan yang saudara sampaikan berdasarkan informasi yang saudara ketahui dan saudara alami sendiri? Betul. Berdasarkan apa yang saudara lihat, Anda dengar ya? Ya. Oke. Apakah semua informasi itu kemudian dituangkan ke dalam bentuk tertulis, Pak? Ya. Kemudian untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya, setiap lembarnya diparaf? Betul. Kemudian ditandatangani? Ya. Apakah dalam menjawab seluruh pertanyaan tersebut, ada saudara mendapat tekanan ancaman dari penyidik yang bersangkutan? Tidak ada Pak. Ya. Apakah seluruh keterangan yang saudara sampaikan itu dalam kondisi bebas merdeka dan tanpa ada ancaman atau tekanan, Pak? Betul, tidak ada tekanan. Enggak ada ya? Bebas merdeka, Pak ya? Ya. Seluruh keterangannya benar semua, Pak ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suyanto, kami mulai. Pak, pemeriksaan Bapak ini enggak akan lari dari BAP-nya, Pak. Baik. Walaupun ada tambahan pertanyaan dari kami maupun dari rekan kami advokat, itu sifatnya pendalaman saja, Pak ya? Baik Pak. Oke, Pak. Nanti kalau ada yang Bapak lupa, sampaikan saya lupa. Kalau Bapak sampaikan nggak tahu, sampaikan saya nggak tahu. Nanti Baik. bisa kami bantu BAP, kami perlihatkan BAP-nya kan kira-kira Baik, seperti Pak. itu. Baik. Baik, Pak Suyanto, Pak ya. Bapak bekerja di Pak Dion sudah berapa lama, Pak? Saya itu gabung dengan Pak Dion sudah, kalau yang di PT Istana Putra Agung itu kurang lebih di tahun 2010. Tapi sebelumnya juga sudah di grupnya Istana Putra Agung itu. Oke. Setahu Bapak, Istana Putra Agung itu apakah ada berapa sih Pak perusahaan yang dikendalikan oleh Pak Dion itu, Pak? Ada 3. Perusahaan apa aja itu, Pak? PT Istana Putra Agung, PT Prawira Mas Puri Prima, PT Rinenggoria Raya. Di 3 perusahaan itu posisi Pak Dion selaku apa, Pak? Kalau yang PT Istana Putra Agung itu Pak Dion sebagai direktur. Kalau yang PT Prawira itu ya sebatas pemiliknya, begitu juga dengan yang PT Rinenggoria itu juga sebagai pemiliknya. Oke, baik Pak.
dari komposisi yang tadi saudara terangkan, Pak, yang bisa mengakses seluruh kondisi keuangan itu apakah Pak Dion seorang atau ada orang lain yang bisa pendek kata memerintahkan mengeluarkan uang untuk keperluan perusahaan? Pak Dion. Hanya Pak Dion seorang. Ya. Oke, baik. Nah, bagaimana Pak Dion bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan, Pak? Melalui cara apa yang dia lakukan? Pak Dion selaku pemilik ataupun direktur, kan setiap bulan itu ada laporan keuangan internal ya. Dari pihak keuangan tentunya sudah ada laporan keuangan yang dibuat secara rutin setiap bulannya, sehingga setiap bulannya itu dari pihak keuangan pun juga melaporkan ke Pak Dion selaku pemilik dan direktur Istana Putra Agung tersebut, Baik. sehingga Pak Dion otomatis bisa mengikuti alur keuangan yang ada di perusahaannya. Oke, baik Pak. Kalau 3 tadi perusahaan Pak, saya nggak catat Pak ya. Pak tadi menyebutkan Istana Putra Agung (IPA), kemudian Prawira Mas, Ya, satu lagi apa Pak? Rinenggoria. Rinenggo Ria Raya, betul Pak ya? Ya, Ketiga perusahaan ini bergerak di bidang apa Pak? kontraktor Pak, kontraktor ya. Konstruksi. Ya. Oke, lebih spesifik konstruksi jalan, jembatan, kereta api, gedung. Lebih banyak di kereta api. Lebih banyak di kereta api. Kereta api, oke. 3. Untuk kegiatan itu sifatnya pembangunan fisik jalur kereta api atau stasiun kereta apinya atau dua-duanya Pak? Yang saya tahu ya kadang ada pekerjaan stasiun, kadang ada pekerjaan jalan dan jembatan juga. Oke. Tapi lebih banyak bekerja di bidang perkeretaapian begitu kira-kira? Iya betul. Oke, baik. Nah, setahu Bapak, apakah perusahaan yang dimiliki oleh Pak Dion itu pernah mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, Pak? Ya pernah. Pernah. Ya. Tahun berapa itu, Pak? Saya ingat Bapak. Kisaran tahun 2022. 2022. Ya. Itu paket pekerjaan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Semarang. Ya. Betul ya? Ya. Pada saat itu Bapak tahu siapa yang menjabat selaku kepala BTP kelas 1 Semarang? Kalau tidak salah, ya mohon maaf ya kalau salah, seandainya salah ya mohon maaf. Tapi karena saya lebih konsentrasi di kantor, artinya jarang berhubungan dengan lapangan, sehingga Ya. jarang komunikasi dengan pihak luar. Tapi menjawab dari pertanyaan Pak Jaksa yang diajukan, kalau tidak salah BTP Jateng waktu itu kalau tidak salah Pak Putu ya. Pak Putu Sumarja ya? Ya saya tahunya Pak Putu, Pak depannya Putu aja ya? ya. Oke, baik Pak. Nah, tadi Bapak menceritakan sekitar tahun 2022 pernah mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang. Betul Pak ya? Ya. Oke. Paket pekerjaan apa yang didapatkan saat itu Pak? JGSS 6 Solo. JGSS 6, itu kodenya Pak ya? Ya. JGSS 6. Oke, baik. Nilai kontraknya masih ingat berapa Pak? Sekitar 144 M. 144 M. Ya. Berapa lama dikerjakan Pak? 1 tahun atau multi years? Multi. Multi years kontrak. 2022 sampai dengan selesai. Ya. Oke, baik. Masih ingat Pak, nama PPK-nya siapa? Kalau tidak salah Pak Bernard. Bernard. Ya. Apakah ini maksud Bernard Hasibuan? Kemungkinan betul, tapi yang saya pahami depannya aja Pak. Karena kalau teman-teman lapangan itu manggil ya Pak Bernard gitu Pak aja. Bernard saja. Ya. Oke. Kalau masih ingat nama Pokjanya Pak? Masih ingat? Tidak ingat. Nggak ingat. Oke, baik. Bukan Deki Martin Pak? Bukan? Sekali lagi mohon maaf tidak ingat. Bapak nggak ingat ya? Oke, Ya. baik Pak. Pak Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP kelas 1 Semarang. Betul Pak ya? Ya. Bernard Hasibuan selaku PPK atas paket pekerjaan JGSS 6. Betul ya? Ya. Dion Renato Sugiarto selaku beneficial owner atas 3 perusahaan yaitu PT Istana Putra Agung, Prawira. Mas, dan Rinenggo Ria Raya. Betul? Betul. Oke. Satu lagi Pak nama yang kami ingin tanyakan. Bapak pernah mendengar nama Harno Trimadi? Pernah. Oke. Selaku apa beliau Pak? Kalau posisinya saya tidak tahu persis, tapi pernah dengar nama beliau. Pernah dengar? Oke Ya. Pak. Dari seluruh nama itu, yang kami ingin tanyakan, apakah nama-nama itu terjaring operasi tangkap tangan KPK di tahun 2022? Betul, ada dalam pusaran kasus yang ditangani oleh KPK saat ini. Pada saat itu ya? Ya. Oke, baik. Nah, kami ingin lebih menanyakan perihal yang Bapak kata terkait JGSS 6. Di paket JGSS 6 ini, Pak,
itu kan Bapak menyatakan 140 miliar sekian, betul Pak ya? Ya, Betul, oke. Bapak selaku orang yang bekerja di PT Istana Putra Agung, job desk-nya apa Pak terkait dengan kegiatan itu? eh, job desk secara keseluruhan ya saya sebagai keuangan adalah membuat laporan keuangan, kemudian menyiapkan cash flow atau kebutuhan kas setiap harinya, apa-apa yang dibutuhkan untuk pembayaran operasional proyek, kemudian juga koordinasi dengan bagian pajak untuk pelaporan perpajakannya, Mm-mm. dan yaitu juga menyiapkan arus kasnya yang Oke. dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Perbedaan antara job desk Bapak dengan Bu Ani itu di bidang mananya Pak, yang spesifiknya Pak? Boleh dikata permintaan dari lapangan, dari bendahara atau keuangan lapangan itu kan per minggu atau 2 minggu sekali rekan-rekan yang ada di lapangan itu mengajukan cash flow ke kantor. Mengajukan cash flow ke kantor itu dikumpulkan di Bu Anis. Kemudian oleh Bu Anis setelah terkumpul itu diajukan ke Pak Dion untuk minta persetujuan bahwa ini proyek, misalkan proyek A atau proyek B mengajukan cash flow untuk kebutuhan operasional dalam 1 minggunya itu sebelah ini. Kemudian setelah diperiksa oleh Pak Dion atau sebelum Pak Dion itu ada bagian teknik yang memeriksa dulu. Setelah diperiksa oleh Pak Dion dan Pak Dion ACC ya udah kembali ke Bu Anis. Kemudian rencana anggaran itu dibagi dalam misalkan 1 minggu itu periode pengambilan ke bank itu bisa 2 atau 3 kali. Kemudian Bu Anis itu membuat rencana kas dan rencana kas itu barulah diajukan ke saya memeriksa dengan pembayaran invoice atau ke vendor lain. Kira-kira seperti itu, Pak. Gitu Pak ya? Ya, Baik. Tadi Bapak menyebutkan kegiatan operasional lapangan, betul Pak ya? betul. Oke. Apakah istilah itu digunakan oleh, kita sebut saja namanya Pak Dion, untuk membiayai beberapa permintaan-permintaan di luar dari kegiatan teknis di lapangan? Yang saya maksudkan kegiatan operasional lapangan adalah kegiatan yang permintaan itu dari lapangan, dari keuangan lapangan ya. Ya di luar operasional itu biasanya Pak Dion juga menyuruh atau menyuruh kami untuk menyiapkan misalkan dana yang dimaksud atau yang harus disiapkan untuk keperluan Pak Dion tersebut. Iya, maksudnya gini Pak, supaya kami nggak salah catat Pak. Apakah pengertian operasional lapangan itu juga salah satunya dimaknai untuk memenuhi permintaan-permintaan uang, kan gitu, Bisa dari juga seperti beberapa itu. pihak, kan gitu? Bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti Ya. itu. Oke, baik. Kita lebih spesifik lagi Pak. Selama Bapak bekerja di kurun waktu dulu dan yang sekarang, kita fokusnya ke tahun 2022, waktu Baik. paket pekerjaan JGC 6 Pak ya. Ya. Kita fokusnya di situ aja dulu. Ya. Nah, di paket JGC 6 ini, apakah saudara mengetahui adanya permintaan uang dari beberapa pihak yang disampaikan ke Pak Dion selaku pemilik perusahaan atau beneficial owner atau pelaksana pekerjaan di paket pekerjaan JGC 6? Saya mengetahui. Oke, Bapak mengetahui. Ya. Permintaan itu dari siapa aja, Pak? Kalau yang saya ketahui adalah dari Pak Dion. Mm-mm. Dan Pak Dion yang saya tahu dari PPK-nya dalam hal ini Pak Bernard. Mm-mm. Ya. Maksudnya gini, Pak. Dari yang Bapak pernah alami secara langsung, ya kan gitu. Apakah Bapak benar-benar mengetahui secara langsung, benar-benar ada permintaan dari orang-orang ke Pak Dion atas paket pekerjaan JGC 6? Kalau secara langsung saya tidak mengetahui. Saya di keuangan itu hanya mendapatkan perintah dari Pak Dion. Misalkan hari ini Pak Dion memerintahkan ke kami yang ada di keuangan, Pak Dion butuh dana sekian, itu Pak Dion sudah ada pengeluaran dan sudah ada tanda tangannya Pak Dion, sehingga kami yang di keuangan itu menyiapkan anggaran yang dibutuhkan oleh Pak Dion. Sehingga kalau saya ada pertanyaan tahu apa enggak, ya otomatis saya enggak tahu. Oke, baik Pak. Kembali ke istilah yang tadi Bapak gunakan Pak. Itu kan teknis caranya Pak ya. Yang kami ingin tanyakan adalah, apakah perbedaan istilah kebutuhan personal lapangan dengan istilah dana taktis itu berbeda atau sama aja sebenarnya?
Dana taktis tuh Pak. Eh, sama sih. Sama ya Pak ya? Artinya karena itu termasuk juga pengeluaran proyek, jadi ya kami memaknainya itu sama. Oke. Ya, Terkait dengan dana taktis itu yang kami tangkap adalah cara Bapak untuk memaknai adanya permintaan-permintaan orang-orang atas paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan kan gitu kira-kira Pak. Ya? betul. Oke. Saya ingin membreakdown nih Pak. Apakah Bapak pernah mengetahui adanya permintaan dari PPK JGSS 6 atas nama Bernard Hasibuan? Ada? Ada. Ada, oke. Apakah ada permintaan dari Harno Trimadi? Kalau Harno saya tidak tahu. Bapak nggak tahu. Ya. Apakah ada permintaan yang peruntukannya untuk aparat penegak hukum? Kalau secara spesifik aparat, Secara spesifik yang berasal dan akan diperuntukkan bagi panitia lelang? kalau itu saya ingat ada. Ada, oke. Terakhir Pak, apakah ada permintaan spesifik yang akan diperuntukkan bagi anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan? Ada. Oke. Tambah lagi satu, apakah ada permintaan secara spesifik yang tujuannya akan diberikan kepada anggota Komisi DPR RI? Seingat saya ada. Ada. Saya turunkan lagi Pak. Apakah permintaan itu spesifik dari anggota Komisi 5 DPR RI? Betul. Saya tarik lagi spesifik. Apakah permintaan itu langsung berasal dari anggota Komisi 5 DPR RI atas nama Sadewo? Kalau atas nama yang disebut Bapak Sadewo dalam hal ini saya tidak ingat karena yang ada di pengeluaran yang disampaikan Pak Dion waktu itu adalah untuk anggota Komisi 5. Anggota Komisi 5. Oke. Ya. Baik Pak. Kami ingin tanya lagi. Apa urusannya anggota Komisi 5 dan pekerjaan JGSS 6? Sekali lagi, kami yang di keuangan itu hanya menerima pengeluaran atau yang diperintah dari Pak Dion sehingga apa ya urgensinya Pak Dion untuk memberikan itu secara detail kami juga tidak Iya. bisa menjelaskan Kan ya. gini Pak, Bapak bisa nangkap ya. Dari awal kan kami bertanya. Pihak yang akan diberikan itu relate dengan pekerjaan. Apa itu? Permintaan dari Bernard Hasibuan selaku PPK. Permintaan dari Pokja, kan relate tuh Pak. Permintaan dari APH setempat, relate tuh. Kemudian permintaan dari anggota Komisi 5. Nah, yang kami belum nangkap itu adalah, kalau sebelumnya itu relate semua, apa hubungannya Komisi 5 dengan paket per JGSS 6 di Semarang? Apa urusannya? Bapak tahu apa enggak? Kalau PPK relate dengan pekerjaan JGSS 6, Pokja relate, APH relate, berhubungan. Nah, kalau anggota Komisi 5 DPR relate-nya apa, Pak? Hubungannya Saya pernah diskusi sama Pak Dion, terus Pak Dion memberikan keterangan ya karena Komisi 5 itu yang membawai apa ya anggaran di Departemen Perhubungan kalau tidak salah seperti itu. menurut informasi Pak Dion, relevansi pemberian uang kepada anggota Komisi 5 DPR RI itu karena menurut beliau, Pak Dion, karena Komisi 5 itu cakupan kerjanya ada hubungannya dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian, gitu kira-kira. Hubungan darat Kira-kira langsung seperti darat. itu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Kami cek satu-satu, Pak. Seingat Bapak, untuk paket JGSS 6, Pak, kita konsennya di situ aja sih, Pak, nggak Baik. kayak lain-lain. Baik. Oke. Apakah Bapak mengetahui permintaan yang PPK only, bukan ke yang mana-mana, Pak? PPK saja, untuk Ya. PPK tok. Ya, Itu Bapak masih ingat apakah ada permintaan seperti itu? Ada ya? ada. Nilainya berapa, Pak? Bapak masih ingat? Seperti yang kami sampaikan ke penyidik bahwa kalau di internal kami itu istilahnya kan KW ya, kewajiban itu ya. Kewajiban itu di kisaran 8 sampai 10 lah. Pembagian 8 sampai 10 itu berapa persen untuk PPK dan lain sebagainya yang tahu persis adalah Pak Dion. Oke, baik. Ada pembagian persentase dana taktis yang akan diberikan kepada para pihak. Ya, Begitu Pak maksudnya? ya. Oke. Persentase pemberian uang itu apakah dicantolkan ke nilai paket pekerjaan? Misalnya, paket pekerjaan 100 miliar, Ya. mau ngeluarin duit 0,5%, berarti 0,5% diperkalikan dengan 100 miliar, begitu kira-kira? Ya, Berarti paket, kan tadi Bapak bilang, ada informasi kami terima, ada permintaan-permintaan beserta persentasenya, kan itu Pak ya? ya, Betul ya? ya. Nah, permintaan-permintaan beserta besaran persentase itu dihitung dengan nilai kontrak atau berhitung didasarkan atas keuntungan yang diperoleh. Dari nilai kontrak. Nilai kontrak, Ya. kurangi pajak Pak. Betul. Oke, baik. Nah, saya ingat Bapak, apakah ada permintaan dari PPK, khusus PPK only, berapa persen dana taktis yang akan digunakan dan akan diberikan kepada PPK?
Yaitu kisaran 8 sampai 10, Pak. 8 sampai 10. Ya. 8-10%, 8 sampai 10% bagi PPK yang dihitung berdasarkan nilai kontrak JGSS 6. Itu bukan hanya PPK only, tapi setahu saya angka kewajiban itu 8 sampai 10 itu angka kewajiban. 8 sampai 10 itu totalnya. Ya, setahu saya itu 8 sampai 10 itu total seluruh pengeluaran PT untuk IPA atas paket JGSS 6. ya Yang pembagiannya caranya gimana, Pak? ya misalkan PPK sekian persen, kemudian Pokja sekian, Maksudnya gini, Pak. 8 berapa tadi, Pak? 8 sampai 10%. 8 sampai 10%. Ya, 8 sampai 10% itu untuk PPK only atau beberapa pihak sudah masuk semuanya ke sana? saya tak itu kan kisaran ya 8 sampai 10 itu beberapa pihak sudah masuk ke sana. Sudah masuk sana. Ya, Ya termasuk unsur BPK, ya unsur Pokja, ya Ya. unsur PPK, ya unsur anggota Komisi 5 DPR, begitu maksudnya? ya. Nah, yang mengetahui persis pembagian persentase atas 8 sampai 10% itu siapa, Pak? Pak Dion. Pak Dion langsung. Ya, Dari mana dia mendapat persentase pembagian itu? yaitu Pak Dion yang tahu, Pak. Bapak nggak tahu? Tidak tahu. Oke, baik, Pak. Kita masuk lagi, Pak, yang hal yang berbeda. Nah, setahu Bapak, ya, apakah persentase juga yang tadi disampaikan oleh saudara melalui Pak Dion, besaran persentase pemberian gitu, Pak ya, itu juga ada diberikan untuk Pak Putu Sumarja selaku Kepala BTP Kelas 1 Semarang? Ya, Ada. ya. Yang sifat pemberiannya per bulan atau per paket kegiatan? Saya tidak ingat, tapi ada pemberian untuk Pak Putu. Ada Pak Putu ya. Ya. Nilainya nanti kita tanyakan, Pak ya. Baik. Ya. Nah, ada juga apakah juga ada pemberian kepada Pak Harno Trimadi, Pak? Saya tidak ingat, Pak. Bapak nggak ingat atau nggak tahu? Tidak ingat. Bapak nggak ingat ya? Ya. Oke, baik. Nah, untuk paket pekerjaan JGSS 6, Pak, apakah Bapak masih mengingat berapa sih sejatinya uang yang dikeluarkan oleh perusahaannya Pak Dion atas adanya permintaan-permintaan itu, Pak? Bapak masih ingat? Sudah tidak ingat karena kejadian itu juga sudah cukup dari tahun 2022 dan 2023. Kemudian sudah ada masalah dan kasus ini, semua data dokumen itu sudah dibawa oleh penyidik, sehingga kami pun juga tidak punya data atau Oke. catatan. Baik, Pak. Baik. Sebelum kita tanya nominal, Pak ya. Ya. Tujuan pemberian uang itu, Pak, dari perusahaan itu untuk apa sih, Pak? Supaya apa perusahaan itu? Ya itu sebenarnya yang tahu persis kan Pak Dion ya Pak. Sekali lagi kami itu di keuangan hanya menerima pengeluaran yang sudah diperintah dari Pak Dion. Ya, maksudnya gini, Pak. Kan tidak mungkin tidak Bapak mesti nanya dong, Pak Dion, Pak ini untuk apa sih duit ini kan gitu. Dari yang Bapak tanya ke Pak Dion itu, informasi apa yang Bapak terima? Ini duit sebenarnya untuk apa sih sebenarnya? Diberikan kepada orang-orang ini? Ya seperti di intern kami ya, ini kewajiban, artinya kewajiban itu ya sudah kayaknya itu menjadi kebiasaan dalam setiap proyek itu ada pengeluaran-pengeluaran untuk ngasih ke orang-orang itu ya untuk memudahkan proses-proses dalam pengurusan proyek itu, kurang lebihnya seperti itu Pak. Ya. 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 BAP-nya sudah. BAP. Izin Pak Ketua. Kami ingin mengingatkan saksi BAP nomor 14. Kami bacakan, Pak ya. Ya. Izin Pak rekan kami advokat, kami ingin bacakan. Ini tadi belum sempat. Izin yang mulia, izin menyela. Ini terlepas kesalahan teknis atau apapun yang mulia, kami ini blank banget, kami nggak pegang BAP-nya Suyanto ini. Jadi mohon kasih satu kopian dong. Bisa silakan. Oke, Yuk, kasih ya. Oke, tadi ada. Oh, ada. Jangan siap. Cukup? Silakan dilanjutkan. Ya. Saya bantu buka dulu, Pak. Ya. Nih, Bapak bisa baca, Pak ya? Bisa.
Jadi dapat saya jelaskan, izin Pak Ketua, alasan atau urgensi pemberian uang oleh Dion kepada pemberian sejumlah uang atau fasilitas oleh Dion kepada berbagai pihak, kepala balai, PPK, PPHP, dan pegawai lainnya di lingkungan DJKA adalah dalam rangka untuk mendapatkan paket pekerjaan atau memudahkan semua urusan, pengajuan pembayaran, termin, dan lain-lain di lingkungan Kementerian Hubungan. Gitu Pak ya? Ya, Tujuannya itu ya? Ya. Oke, baik. Nah, Pak, kalau untuk paket JGS 6, Pak, apakah Bapak pernah mengingat sesuatu yang urusannya dengan bagaimana cara Bapak untuk mengeluarkan uang itu dari kas perusahaan? Yang nilainya kurang lebih 700 jutaan, Pak. Bapak masih ingat, Pak? ya masih ingat. Bagaimana itu kronologisnya itu, Pak? Pak Dion waktu itu memerintahkan kami yang ada di keuangan untuk menyiapkan anggaran atau dana sebesar 721.500.000. Kemudian di awal September tahun 2022 kami sudah mengambil. Kemudian periode pengambilan itu 3 kali periode. Yang pertama itu di September 22, yang kedua itu di kisaran Desember 22, yang ketiga itu juga sama di Desember 2022. Waktu pengambilan yang pertama itu setelah diambil dari bank, kemudian masih disimpan di kasir. Begitu juga dengan pengambilan yang kedua, disimpan di kasir dulu, artinya dikumpulkan di kasir. Begitu juga pengambilan yang ketiga dikumpulkan di kasir. Setelah terkumpul 721.500, kami laporan ke Pak Dion bahwa dana yang dibutuhkan itu sudah terkumpul. Kemudian Pak Dion memerintahkan saya untuk menghubungi atau menyuruh Mas Dodi. Mas Dodi itu untuk menyampaikan pesanan dari Pak Dion itu. Duit terkumpul 721.500.000, Ya. betul Pak ya? Ya. Caranya tanggal 2 September sebanyak 121.500.000, Ya. kemudian tanggal 26 Desember 400 juta, Ya. kemudian 27 Desember 2022 sebanyak 200 juta rupiah, betul Pak ya? Ya. Oke. Sumber uang itu dari mana Pak? Sumbernya dulu tuh. Dari kas perusahaan. Dari kas perusahaan. Kas perusahaan, Ya. oke. Apakah dibuat catatan seolah-olah itu dibebankan kepada pengadaan barang di lingkungan perusahaan agar terlihat itu baik-baik saja dan normal-normal saja? Ya. Disamarkan begitu? Kami dalam membuat backup atau pengeluaran untuk biaya-biaya non teknis seperti itu, memang di redaksi membutuhkan seperti itu, Pak. Disamarkan. Ya. Nah, kalau duit 2 September 121, 26 Desember 400 juta, dan 27 Desember 2022 sampai 200 juta, cara menyamarkannya gimana, Pak? Biasanya untuk pembelian material yang berkaitan dengan proyek, misalkan balas kaca atau besi atau ready mix gitu. Oke, baik. Nah, apakah pengeluaran-pengeluaran ini atas pengetahuan dan persetujuan dari Pak Dion? Ya. Betul ya? Ya. Oke. Terus apa hubungannya pengeluaran ini dengan Ibu Ani Sisrowatri? Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa Ibu Anis itu kan yang menyusun rencana kas itu ya. Sehingga pas tadi saya sampaikan awal September itu kan Bu Anis juga menyusun salah satu kebutuhan yang dipakai itu. Kemudian selain itu kan ada kebutuhan banyak ya, kebutuhan banyak, bayar vendor-vendor dan lain sebagainya. Nah, setelah itu disusun oleh Bu Anis, data rencana kas harian itu disodorkanlah ke saya. Saya periksa satu-satu dalam artian jangan sampai kedobel dan lain sebagainya. Apakah yang disampaikan Bu Anis ini kemarin sudah pernah dibayar atau belum dan lain sebagainya. Sehingga seperti itu. Setelah saya ACC, barulah Bu Anis itu buka cek. Oke, baik Pak. Nilainya keriting Pak, 721.500.000. Ya. Nah, dihubungkan dengan persentase yang akan diberikan, Ya. itu gimana cara melihatnya, cara membacanya gimana tuh Pak? 0,5% dari nilai kontrak. Berapa nilainya? Kalau tidak salah ingat 144 miliar sekian. Berarti 5% Pak ya? 0,5 tuh. 0,5%. Ya. Oke. Peruntukan spesifik duit ini untuk siapa sih Pak? Setahu saya waktu itu adalah untuk Komisi 5. Komisi 5. Ya. Komisi 5 secara keseluruhan atau orang per orang atau satu orang saja? Setahu saya adalah waktu itu adalah untuk Komisi 5. Tapi berkaitan dengan berjalannya waktu penyidikan dan dalam persidangan ini ke satu orang. Siapa Pak? Pak Sudewo. Pak Sudewo. Ya. Bapak pernah melihat atau berkenalan dengan yang bersangkutan atas nama Pak Sudewo itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah bertatapan langsung melihat wajahnya? Tidak pernah. Oke Pak, pertanyaan kami Pak. Duit itu setelah keluar dari kas diserahkan ke siapa Pak?
Dodi, Ke Dodi, Dodi ya. almarhum. Ya. Dari Dodi langsung ke Sadewo atau lewat perantara? Setahu saya tanya Pak Dion itu ke Pak Bernard. Pak Bernard Hasibuan selaku PPK. Ya, Oke, pertanyaan gini Pak. Bagaimana cara kita meyakini bahwa duit itu tidak dicopet sama Pak Bernard gitu? Tapi benar-benar sampai ke Pak Sadewo? ya kan Dodi sudah menyampaikan ke Pak Bernard dan Dodi juga sudah menyampaikan ke Pak Dion bahwa apa yang ditugaskan oleh Pak Dion itu sudah sampai ke Pak Bernard, ya Pak Dion meyakini seperti itu aja sih. Oh, berarti caranya begitu aja. Ya, Oke, baik, nanti kami tanyakan Pak Dion, Pak. Baik. Nah, izin Pak Ketua, kami ada ingin memperlihatkan BAP yang tadi kami sampaikan kepada ahli itu nomor 17. Kira-kira seperti ini. Kita sama-sama baca, Pak ya. ya, Saya selaku Kepala Keuangan PT Istana Putra Agung tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Sudewo. betul. Betul Pak ya? Ya, Oke. Selaku anggota Komisi 5 terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun saya pernah diminta oleh Dion selaku Direktur PT IPA untuk menyiapkan uang yang akan diberikan ke Sudewo alias Sudewo selaku anggota Komisi 5 DPR RI periode tahun 2019-2024. Pada tanggal 31 Agustus 2022 saya mendapatkan perintah dari Dion untuk menyiapkan uang sebesar 721.500.000 yang akan diberikan kepada Komisi 5 DPR RI. Pada saat itu saya tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud anggota Komisi 5 DPR RI. Nilai 721.500.000 merupakan 0,5% dari nilai kontrak betul. JGS 6. Ya, Betul ya? Sekitar 143 miliar dikurangi pajak. Atas perintah Dion, saya kemudian mengumpulkan uang sebanyak 3 kali dengan rincian sebagaimana tadi yang Bapak sebutkan. Betul Pak ya? Setelah dikumpul duitnya, maka diserahkan ke Dodi almarhum, dari Dodi geser ke Bernard. betul. Dari sana dianggap sudah selesai kegiatan pemberian uang. Begitu Pak ya? Ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya Pak, di BAP Bapak nomor 18 ditunjukkan barang bukti itu Pak, catatan-catatan tangan tuh Pak. Bapak masih ingat Pak? Ya. Itu catatan tangannya siapa tuh Pak? Mohon dibantu di slide Oke, ya. oke, coba. Nah ini nih Pak. Itu ada catatan saya, ada tulisannya Bu Anis, dan ada tanda tangannya Pak Dion. Dion, oke. 121.500.000, 400 juta, dan 200 juta itu tadi rincian 721.500.000. Iya, betul, Betul, Pak, ya? pengambilannya, ya. Nah, kalau tanda tangan Dion di sini nih, kok gunanya apa sih Pak atas catatan ini? Ya, artinya Pak Dion selaku owner atau Direktur Istana Putra Agung, kami yang di keuangan itu tidak bisa mengeluarkan uang atau tidak berani mengeluarkan uang tanpa ada ACC dari Pak Dion. Kalau sudah ada perintah, sudah ada ACC dari Pak Dion, ya otomatis kami yang di keuangan itu tinggal melaksanakan saja. Nah, kalau sama-sama kita baca Pak ya, saya perbesar dikit Pak ya. Ya, Paket 6 Solo, JGSS 6, nilainya 721.500.000. Tanda tangannya Pak Dion, betul Pak ya? ya. Ada tanggal Pak, 31/8/2022. Apakah tanggal ini merupakan tanggal konfirmasi atas sepersetujuan Pak Dion atas pengeluaran uang ini, atau tanggal ini adalah tanggal pengeluaran uang ke Bernard Hasibuan? Tanggal 31 itu, seingat saya Pak Dion itu menyuruh kami yang di keuangan itu untuk menyiapkan dana itu. Menyiapkan dana itu? Iya. Oke, baik. Nah, tanggal 29/2022, 26, dan seterusnya, ini adalah tanggal-tanggal pengeluaran uang dari kas perusahaan. Iya. Yang nilainya tepat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Iya. Nah, ini nih Pak, yang kami spesifik tanya Pak. U_garis miring Komisi 5. Iya. Ini yang Bapak maksud Komisi 5 ini tadi, belum tahu orangnya siapa, namun Betul. setelah berjalan proses baru Bapak tahu orangnya Iya. siapa. Bapak tahunya kalau orang Komisi 5 spesifik untuk Pak Sudewo, atas Pak Sudewo, pada Bapak nggak tahu orangnya siapa, nggak pernah bertatap muka, nggak pernah kenal. Itu dalam peristiwa apa Pak? Pada akhirnya Bapak tahu bahwa Komisi 5 itu, oh duitnya untuk orang ini rupanya. Kami sudah beberapa kali dipanggil untuk menjadi saksi dalam persidangan. Dalam persidangan itu juga disinggung pengeluaran uang 721 itu, kemudian peruntukannya untuk apa, sehingga dari situ saya baru mengetahui bahwa Komisi 5 yang dimaksud adalah Pak Sudewo. Oke. Jadi intinya saya tahu itu Oke. dari proses persidangan dan penyidikan. Bapak bisa memastikan bahwa anggota Komisi 5 yang dimaksud sebagai
pelabuhan terakhir uang ini kepada Pak Sudewo itu tidak serta-merta berdasarkan informasi yang beredar, tapi berdasarkan rentetan penyidikan dan persidangan sementara berjalan. Ya, Oke, baik. Apakah sebelumnya Bapak juga pernah diperiksa sebagai saksi untuk perkara yang hubungannya JGS 6 namun terdakwanya adalah Bernard Hasibuan? ya, Apakah juga pernah diperiksa sebagai saksi yang terdakwanya adalah Harno Trimadi dan Putu Sumarjaya? betul. Apakah juga pernah diperiksa sebagai saksi dengan terdakwanya adalah Budi Prasetya dan Risna Sutrianto? Maaf, kalau Budi Prasetyo yang dimaksud Menteri Perhubungan. Pokja? Pokja pernah. Pernah Ya, ya? ya, Oke. ya. Apakah Bapak pernah diperiksa tahap penyidikan maupun persidangan untuk Menteri Budi Karya Sumadi? Belum, belum, Belum ya? belum. Belum ya? Oke, belum Pak. Baik. Nah, dari rentetan peristiwa itu barulah Bapak tahu bahwa yang dimaksud dengan anggota Komisi 5 itu adalah Pak Sudewo. Ya, Di tahap persidangan mana saksi menerangkan bahwa oh Komisi 5 ini adalah Pak Sudewo? Dari bibirnya siapa itu Pak yang ngomong begitu? kalau tidak salah ingat ya saya dari bibirnya Pak Dion. Pak Dion Ya, langsung. Bukan dari bibirnya Pak Bernard Hasibuan. dari Pak Dion saya ingat ya. Bapak tahunya Pak Dion. Ya. Oke, baik. Kemudian ada tabel nih Pak. Ini Pak, tabel-tabel nih Pak. Ini maksud tabel-tabel ini apa sih Pak? Itu itu adalah tadi yang sudah saya sampaikan bahwa itu yang dibuat oleh Bu Anies rencana pengambilan kas sehingga di dalam 1 minggu itu mungkin bisa 2 atau 3 kali kantor itu mengeluarkan kas untuk operasional. Nah, di dalam rencana kas operasional itu di dalamnya kalau pas ada Pak Dion itu ada permintaan-permintaan yang non teknis juga ada di situ. Baik. Nah, baik Pak. Nanti akan kami perlihatkan bukti-bukti terkait dengan ini Pak ya. Nanti Ya. di bagian akhir. Mas Irma sudah siap buktinya? Oke. Baik. Sembari menunggu, kami ingin konfirmasi pertanyaan nomor 20 nih Pak. Sebelum kami bergeser ke pertanyaan menyangkut bukti-bukti. Izin Pak Ketua nomor 20. Saya jelaskan bahwa yang saya ketahui dari maksud Dion memberikan uang sebesar 721.500.000 kepada Sudewo alias Sudewo selaku anggota Komisi 5 DPR RI periode 2019-2024 adalah merupakan permintaan dari Sudewo alias Sudewo sebagai jatah atau fee atas proyek JGS 6. Karena yang bersangkutan sebagai anggota Komisi 5 DPR RI memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Kementerian Perhubungan. Ini clear Pak ya? Ya, Oke, baik. Ini jawaban Bapak sendiri? ya. Oke, baik. Ini ada BB nomor berapa? Izin Pak Ketua, kami sampaikan di layar monitor ini adalah BB nomor 43, barang bukti nomor 43. Betul Pak ya? Ini. Ya, ya, betul. Kemudian BB yang tadi kami perlihatkan ada tanda tangan Dion Renato dan jumlah uang, itu BB nomor 2, halaman 122. Share screen. Nah, itu. Ini Pak. Pak Suyanto. Ya, Betul. Betul Pak Ketua. Baik. Kemudian BB 43 dan nomor 45. Pak Suyanto, ini menyangkut 200 juta ya, ya Pak ya? betul. Ini slip penarikan Pak? Ya. Atau apa ini yang kuning? Coba tolong di apa ya? Diperbesar ya? Diperbesar ya. Ini makanya. Kita harus cetak. Tapi nggak apa-apa. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Bu Anies. Ini Pak. Yang identik dengan keterangan yang ini Pak. 27 Desember 2022, 200 juta rupiah yang ini.
Terus pakai aja cuy. Sini aja nih Pak. Ya, Lebih betul. gede nih Pak layarnya Pak. Oke, iya. Nah, Ya, betul, betul. Ya, jadi yang tadi relate ya Pak ya, yang tanggal 2 bulan 9 itu 121.500.000 rupiah, sama yang tadi Pak, jadi yang ketiga ya, ada juga yang 200 juta rupiah ya Pak ya, ya, dan yang terakhir ada 400 juta ya. ya. Ya, ini ada D ini Pak, maksudnya apa Pak? D ini? Itu tanda tangan ACC-nya Pak Dion. Sudah. Iya, Dari kami penuntut umum cukup. Selain sudah ditanyakan, monggo. Mau tim advokat dulu atau langsung ke Pak Dio? Oh, silakan. Ya. Saudara saksi, langsung aja ya. Tadi di awal ditanya